Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Kelas 8. Semester genap. I Gede Windia. Om Swastiastu. Sejarah perkembangan agama Hindu di Asia. Banyak orang lain mengatakan bahwa agama Hindu adalah agama budaya, akan tetapi sejarah menyatakan bahwa agama Hindu adalah agama Wahyu. Wahyu suci Veda diturunkan di India, tepatnya di lembah Sungai Suci Sindhu, kemudian sampai pada kita di Indonesia melalui beberapa proses atau fase-fase. Perkembangan agama Hindu di India. 1. Zaman Weda. Zaman ini dimulai dan datangnya bangsa Arya, kurang lebih 2500 sebelum Masehi ke India. Weda adalah kitab suci agama Hindu yang diturunkan oleh Brahman kepada umat Hindu melalui para resi, Sapta Resi, yaitu Resi Girtsamada, Resi Wiswamitra, Resi Wamadewa, Resi Atri, Resi Bharadwaja, Resi Wasistha, dan Resi Kanwa. 2. Zaman Brahmana. Perkembangan agama Hindu pada zaman Brahmana merupakan peralihan dan zaman Weda ke zaman Brahmana. Kehidupan orang-orang pada zaman ini betul-betul berpusat pada keaktifan rohani, terutama dalam bentuk upacara korban. 3. Zaman Upanishad. Pada zaman Upanishad, jalan untuk mencapai moksa adalah melalui perbuatan baik, bhakti, tapa, brata dan yoga. Zaman Brahmana dan zaman Upanishad, pada hakikatnya satu dengan yang lainnya saling berkaitan, dan tidak dapat dipisahkan, karena semua menjadi pondasi dan sejarah agama Hindu. Perkembangan agama Hindu di luar India. Afghanistan. Di Afghanistan telah ditemukan Arca Ganesha dari abad ke-5 M yang ditemukan di Gardes, Afghanistan sekarang. Dargah Pir Ratan Nath, Kabul, terdapat tulisan besar dan citra indah Mahavinayaka, disucikan oleh Syahi Raja Hingala. Arca Ganesha tersebut menunjukkan bahwa agama Hindu merupakan agama yang dianut oleh masyarakat di Afghanistan. Kampuchea. Di Kampuchea saat ini terdapat Taman Wisata Arkeologis Angkor Wat, yaitu kompleks kuil-kuil yang terdiri dari Angkor Wat, Bayon, dan Bante Aisrei. Angkor Wat merupakan candi Hindu yang dibangun sebagai penghormatan kepada Dewa Wisnu, dan sebagai simbol kosmologi Hindu. Angkor pernah menjadi kota suci tujuan para peziarah dari seluruh kawasan Asia Tenggara. Perkembangan agama Hindu di luar India. Filipina. Bukti-bukti pengaruh Hindu di Filipina, yaitu dengan ditemukannya prasasti Tembaga Laguna, atau disebut juga Keping Tembaga Laguna. Prasasti tersebut bertuliskan tahun 822 Saka. Dalam prasasti tersebut terdapat banyak kata dari bahasa Sanskerta, Jawa kuno, Malaya kuno, dan bahasa Tagalog kuno. Indonesia. Di lembah sungai inilah para resi menerima wahyu dari Brahman, dan diabadikan dalam bentuk kitab suci Weda. Dari lembah sungai Sindhu, ajaran agama Hindu menyebar ke seluruh pelosok dunia, yaitu ke India belakang, Asia Tengah, Tiongkok, Jepang, dan akhirnya sampai ke Indonesia. Ada beberapa teori dan pendapat tentang masuknya agama Hindu ke Indonesia. Kurong, ahli Belanda, dengan teori Waisya. Dalam bukunya yang berjudul Hindu-Japanese Geschiedenis, menyebutkan bahwa masuknya pengaruh Hindu ke Indonesia adalah melalui penyusupan dengan jalan damai yang dilakukan oleh golongan pedagang Waisya, India. Mookerjee, ahli India tahun 1912, menyatakan bahwa masuknya pengaruh Hindu dari India ke Indonesia dibawa oleh para pedagang India dengan armada yang besar. Kontak yang berlangsung sangat lama ini, maka terjadi penyebaran agama Hindu di Indonesia. Moens dan Bosch, ahli Belanda, menyatakan bahwa peranan kaum ksatria sangat besar pengaruhnya terhadap penyebaran agama Hindu dari India ke Indonesia. Demikian pula pengaruh kebudayaan Hindu yang dibawa oleh para rohaniwan Hindu India ke Indonesia. Perkembangan agama Hindu di Indonesia menjadi subur dan bervariasi,
sebagaimana bukti-bukti yang ada dan kita ketahui, seperti berikut. Kutai, kerajaan bercorak Hindu di Nusantara, yang memiliki bukti sejarah tertua, adalah Kerajaan Kutai terletak di Muara Kaman, Kalimantan Timur, tepatnya di hulu Sungai Mahakam. Mulawarman adalah anak Aswawarman dan cucu Kudungga. Nama Mulawarman dan Aswawarman sangat kental dengan pengaruh Sanskerta bila dilihat dari cara penulisannya. Kundungga adalah pembesar dari Kerajaan Champa, Kamboja, yang datang ke Indonesia. Tarumanagara atau Kerajaan Taruma adalah sebuah kerajaan yang pernah berkuasa di wilayah barat Jawa pada abad ke-4 hingga abad ke-7 Masehi. Taruma merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara yang meninggalkan catatan sejarah. Catatan sejarah dan peninggalan artefak di sekitar lokasi kerajaan, terlihat bahwa pada saat itu Kerajaan Taruma adalah kerajaan Hindu beraliran Wisnu. Jawa Tengah, sumber berita Cina berasal dari masa pemerintahan dinasti Tang tahun 618-696 Masehi. Dari berita Cina dapat diketahui di Jawa Tengah telah berdiri Kerajaan Kaling, yang pada tahun 674 Masehi diperintah oleh raja perempuan bernama Ratu Sima, yang memiliki sistem pemerintahan sangat jujur. Dikatakan Ratu Sima secara sengaja menaruh kantong berisi emas di tengah jalan, dan tidak seorang pun berani menyentuhnya. Jawa Timur, banyak karya sastra bernapaskan ajaran agama Hindu diterbitkan pada masa pemerintahan Raja Dharmawangsa, antara lain kitab Purwadigama yang bersumber pada kitab Manawa Dharma Sastra, kitab Negara Kertagama, Arjuna Wiwaha, Sutasoma, dan yang lainnya muncul pada masa kerajaan Majapahit. Pada zaman ini juga dibangun berbagai macam candi, seperti Candi Penataran di Blitar, dan perkembangan agama Hindu di Jawa Timur sangat subur dan harmonis. Bali, agama Hindu yang datang ke Bali disertai oleh agama Buddha. Dalam perkembangannya, kedua agama tersebut berakulturasi dengan harmonis dan damai. Kejadian ini sering disebut dengan sinkritisme Siwa Buddha. Sebelum pengaruh Hindu berkembang di Bali, masyarakat telah mengenal sistem kepercayaan dan pemujaan. Nusa Tenggara, banyak peninggalan tempat suci dan sastra Hindu yang dapat kita pergunakan sebagai referensi bahwa Hindu pada masa itu telah berkembang sampai di Nusa Tenggara Barat. Keberadaan agama Hindu di NTB juga tidak lepas dari peran serta kekuasaan raja-raja Karangasem pada masa itu. Om Saanti, Saanti, Saanti Om.